Toleransi merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, ras, dan agama selalu diingatkan dengan toleransi. Bagaimana tidak, toleransilah yang mampu menyatukan dan mempertahankan Indonesia dari berbagai perbedaan tersebut. Namun tak dapat dipungkiri, di mana ada perbedaan tentu akan muncul konflik dari pihak yang tidak mengakui perbedaan tersebut. Indonesia sendiri sebagai negara dengan hukum kebebasan beragama sering mengalami kasus intoleransi, tidak hanya sekali atau dua kali dan tidak hanya di barat atau di timur Indonesia. Lalu, mengapa intoleransi tersebut terjadi? Bagaimana pula cara mengatasi intoleransi tersebut? Menyikapi hal tersebut, kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai intoleransi agama tersebut dari sudut pandang mahasiswa. Adapun kami mengambil kasus teror yang terjadi di Gereja Katolik Santo Yosef di Jalan Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara sebagai gambaran mengenai kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Sebelum lebih jauh lagi, ada baiknya kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dengan NIM 210801038 dari Prodi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Yosepin dari Fakultas Hukum, NIM 210200187. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tirzauniki Silaban dengan NIM 219002067 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Al-Haris dengan NIM 210903105 dari Fakultas ISIP dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik dari kelompok 6 Pendidikan Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zatim Nabila Rusdi dengan NIM 211501111. Perkenalkan, nama saya Nurul Muslimah dengan NIM 210902001 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Perkenalkan, nama saya Dian Golda Febrianti Munte, NIM 210801010 dari Prodi S1 Fisika. Perkenalkan, nama saya Martinez Luman Tobing, NIM 071 Prodi Fisika Fakultas FMIPA. Halo, perkenalkan, nama saya Nanda Emanuel Simonsong dengan NIM 210308036 dari jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Octavian Lumban Raja dengan NIM 210902024 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Mamana dengan NIM 210906033 jurusan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini Nasution, NIM 210802080 dari jurusan S1 Kimia, Fakultas MIPA. Perkenalkan, nama saya Elsia Pluna Brutarigan dengan NIM 210902100 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terima kasih. Adapun video kegiatan kami dengan hasil sebagai berikut. Teror terjadi di Gereja Katolik Santo Yosef Jalan Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara Minggu pagi. Menurut saksi mata, teror terjadi ketika Pastor Albert Pandingan hendak berkhotbah di depan mimbar. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia dari sekian banyak kasus. Terkait toleransi dan intoleransi akan dipaparkan lebih jauh sebagai berikut. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan antar individu ataupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian antar keberagaman, kita perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, menahan diri atas perbedaan yang menentang dari dirinya sendiri. Contoh toleransi adalah toleransi beragama, toleransi antar suku, dan toleransi sosial budaya. Unsur-unsur toleransi yaitu adalah memberi kebebasan dan kemerdekaan, menghargai hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain. Toleransi sendiri merupakan kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi. Intoleransi merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan Pancasila. Intoleransi dapat diwujudkan tidak hanya dalam bentuk pandangan atau pemikiran, tetapi juga tindakan. Intoleransi bersifat merusak dan mengganggu perdamaian, persatuan, serta kesatuan sebagai sesama anak bangsa. Yaitu fanatisme dan radikalisme.
Fanatisme dan radikalisme merupakan faktor utama penyebab terjadinya intoleransi, karena ada pengakuan yang berlebihan dari salah satu individu yang berbeda agama dengan agama yang lain, sehingga individu tersebut memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan mencondong kepada suuzon atau membuat isu-isu yang tidak sesuai. Yang kedua yaitu penyebaran suatu agama kepada agama lain. Suatu agama yang terlalu mencampuri permasalahan agama orang lain dengan menghasut pikiran orang lain atau menjelekkan agama lain, kemudian mengatakan bahwa agamanya lah yang paling benar dari seluruh agama yang ada. Namun, tidak sepantasnya kita menyebarkan suatu agama kepada agama lain yang bukan ranahnya atau untuk mengikut campuri urusan agama lain. Sinkretisme merupakan sikap yang mengikut campurkan akikah dan ibadah antar agama yang disebut dengan toleransi kebebasan yang berpotensi menimbulkan masalah yang rawan jika menyinggung agama yang satu dengan agama yang lain. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa sinkretisme memiliki dampak positif, yaitu memberikan penyatuan atau keselarasan, namun hal ini juga memicu kontroversi dan menyebabkan intoleransi terjadi. Salah satu kasus intoleransi yang ada di Indonesia dapat kita lihat pada kasus penyerangan seorang pastor di gereja St. Yosef Jalan Dr. Mansur. Pada Minggu 28 bulan 8 2016, seorang remaja berusia 17 tahun berinisial IAH mencoba melancarkan rencananya dalam penyerangan gereja Katolik St. Yosef Medan Jalan Dr. Mansur nomor 75. Dalam melancarkan perbuatannya, pelaku IAH berpura-pura menjadi jemaat dan mengikuti kebaktian yang dipimpin oleh Pastor Albert pada saat itu. Pastor Albert pada saat itu sedang melakukan ceramah di atas mimbar gereja. Ketika Pastor Albert sedang memberikan ceramah pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba saja IAH berdiri dan berlari bersamaan dengan tas ransel yang dibawanya ke arah pastor. Beruntungnya jemaat lain yang sedang beribadah di gereja saat itu menyadari ada percikan api dari tas IAH dan langsung menghentikan aksi IAH tersebut. Polisi membedakan pelaku serangan di gereja Katolik Santo Yosef berniat membunuh pastor rumah ibadah itu. Namun bom yang dibawa pelaku juga disebut gagal meledak. Polisi juga mendalami kemungkinan keterkaitan pelaku dengan gerakan negara Islam Irak dan Syria atau ISIS. Hal itu dikarenakan selain KTP atas nama Irfan Ahmad Musanian dengan nomor 20 kadang warga Jalan Setiabudi di Medan juga ditemukan pula coretan di kertas mirip bendera ISIS. Kecenderungan terjadinya konflik, perang, dan terorisme tidak hanya disebabkan oleh agama, tetapi oleh masalah sosioekonomi, politik di antara kelompok agama. Sejauh konflik dibenarkan dengan alasan religius, orang yang bersangkutan itu sebenarnya justru tidak setia pada iman dan agamanya. Agama diperalat, nama Tuhan dihinakan oleh egoisme dan kesombongan kolektif. Fenomena demikian sebenarnya bukan lagi atas nama agama, karena agama pada esensialnya adalah sikap menyembah, tunduk, dan rendah hati pada yang transenden. Atas nama kebebasan agama, toleransi, dan pluralisme, agama dilarang masuk dalam public sphere, dibatasi pada kepercayaan pribadi. Tidak ada ajaran agama yang mengatakan untuk meneror, membunuh, serta meledakkan bom kepada umat beragama lain. Namun paham yang kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agama. Cara mencegah intoleransi dari sudut pandang mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa pasti tahu bahwa intoleransi itu tidaklah baik, karena intoleransi dapat menyebabkan perpecahan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa sih cara mengatasi intoleransi dari sudut pandang mahasiswa. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Kita sebagai mahasiswa, sebagai seseorang yang memiliki pendidikan, kita harus tahu bahwa memaksakan kehendak diri kita kepada orang lain itu tidaklah benar. Oleh karena itu, kita harus menghargai keputusan yang dibuat oleh orang lain tanpa memaksakan kehendak diri kita kepada mereka. Sebagai mahasiswa harus lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak apatis, menghargai lingkungan yang berbeda dengan kita sendiri, tidak memojokkan ras atau suku yang berbeda dengan kita, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan tetap menjalin persahabatan di antara teman yang berbeda budaya, ras atau suku dengan kita. Sesudah kita mengetahui apa itu toleransi beragama, kita dapat memuatnya dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan masyarakat kita. Mengapresiasi mereka yang telah melakukan toleransi beragama dengan baik. Ini kita lakukan supaya terjadi peningkatan pada toleransi beragama. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya kita menjaga toleransi tersebut, sebab tanpa toleransi hanya akan ada perpecahan dan tidak ada persatuan. Sebagai warga negara Indonesia yang kaya akan keberagaman, marilah kita menjaga toleransi untuk Indonesia yang lebih sejahtera.
Demikianlah dari kami kelompok 6 Pendidikan Pancasila kelas 21. Mohon maaf atas berbagai kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.